Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai uji korelasi Spearman menggunakan tabel T atau Z, Spearman, dan ANOVA satu arah. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. 1. Uji korelasi Spearman menggunakan tabel T atau tabel Z. Tabel berikut untuk mempermudah menentukan nilai R. Mungkin teman-teman bisa dilihat tabel berikut. Di sini jumlah sigma D kuadrat adalah 29, di mana jumlah sigma D kuadrat nantinya akan digunakan untuk menghitung koefisien korelasi Spearman. A. Koefisien korelasi Spearman. Rumus dari koefisien korelasi Spearman adalah R sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat dibagi N buka kurung N kuadrat dikurangi 1 tutup kurung. Kemudian dimasukkan angka-angkanya menjadi sama dengan 1 dikurangi 6 kali 29 dibagi 12 buka kurung 12 pangkat 2 dikurangi 1 tutup kurung, di mana hasil koefisien korelasi Spearman adalah 0,8986, di mana di sini ada hubungan yang sangat kuat antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, daerah kritis. Diketahui jumlah sampel 12, derajat kebebasan N dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 yang hasilnya 10. Taraf signifikan menggunakan 5%. Dari data yang kita ketahui, maka kita bisa mencari daerah kritis. Daerah kritis itu T kurang dari min T alfa per 2 atau T alfa per 2 kurang dari T. T alfa per 2 itu kita menggunakan taraf signifikan 0,025 dengan derajat kebebasan 10, maka diketahui hasilnya 2,2281. Jadi, T kurang dari min 2,2281 atau 2,2281 kurang dari T. Lanjut ke T hitung. Karena N kurang dari 30, maka menggunakan uji T. Jadi rumus dari T hitung sama dengan R kali akar dari N-1 dibagi 1 min R pangkat 2, di mana R itu 0,8986 akar dikali akar dari 12 dikurangi 1 per 1 min 0,8986 pangkat 2 sama dengan 0,8986 dikali akar dari 11 per 0,19251804 sama dengan 0,8986 kali akar 57,1375 sama dengan 0,8986 kali 7,559. Jadi hasil dari T hitung yaitu 6,792514 atau dapat dibulatkan. Keputusan tolak H0 dan H1 yang dimana nilai T hitung berada di luar daerah penerima bisa dilihat pada gambar berikut. Daerah kritis yang diarsir sebelah daerah kritis alfa per 2, sebelah kanan hasilnya 2,228, sedangkan daerah kritis alfa per 2 sebelah kiri hasilnya min 2,28, sedangkan yang tidak diarsir merupakan daerah penerima. Jadi kesimpulannya akar XY sebesar 0,8986 dan terdapat korelasi secara signifikan antara berpikir kritis dan prestasi belajar mahasiswa. Uji korelasi Spearman menggunakan tabel Spearman. Di sini disusun data X ada 12 dan data Y ada 12. Kemudian setelah disusun itu menggunakan ranking dari X dan Y. Ranking ini digunakan untuk menentukan ranking pertama sampai ke 12
Tetapi jika ada angka di dalam data X atau data Y yang sama, maka semisal ranking 1 nilainya 80, ranking 2 itu nilainya adalah 79. Nah, ada angka 79 itu 2 kan, data X, maka ranking Y-nya yaitu 2 plus 5 dibagi 2 yaitu 2,5 dan seterusnya sampai 12. Selain itu, jika ada angka yang juga sama perlu diterapkan seperti sebelumnya. D itu selisih antara D dan Y. Cara mencarinya 6,5 min 5 sama dengan 1,5 dan seterusnya. Kemudian mencari dari D kuadrat ditemukan 54,5. Koefisien memiliki rumus 1 min 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. Hipotesis yang sesuai dengan kasus korelasi tersebut yaitu H0-nya tidak ada korelasi signifikan antara hubungan kinerja staf dengan kepuasan mahasiswa. H1-nya ada korelasi signifikan antara hubungan kinerja staf dengan kepuasan mahasiswa. Diuji dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dalam kasus ini diselesaikan menggunakan tabel R Spearman yaitu N atau jumlah sampel yang digunakan sebesar 12 dan taraf signifikansi yaitu 5%. Maka diperoleh R tabel Spearman sebesar 0,591. Dan keputusannya dari kasus ini yaitu tolak H0 dan terima H1 karena nilai korelasi Spearman sebesar 0,8094 lebih besar dari R tabel Spearman 0,591. Kesimpulannya dari kasus ini yaitu korelasi Spearman XY sebesar 0,8094 ternyata terdapat korelasi yang signifikan antara X kinerja staf dengan kepuasan mahasiswa Y, di mana R-nya 0,8094 memiliki tingkat hubungan sangat kuat. Dan dalam R tabel Spearman lainnya diketahui bahwa R tabel Spearman dari N12 dan alfa 0,05 yaitu R tabel Spearman sebesar 0,503. ANOVA satu arah. Langkah pertama, susun tabel sebagai berikut untuk membantu dalam proses perhitungan dari tahap ke tahap. Mungkin teman-teman bisa dilihat tabel sebagai berikut. Di dalam tabel tersebut terdapat data tempat tinggal mahasiswa yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama di pesantren, yang kedua di asrama kampus, yang ketiga di asrama, yang keempat tinggal bersama keluarga. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan data tempat tinggal 15 mahasiswa tersebut, misalkan di pondok pesantren berjumlah 1177, di asrama kampus berjumlah 1124, di asrama berjumlah 1093, tinggal bersama keluarga berjumlah 1094. Kemudian ada pengkuadratan data pada 15 mahasiswa, tempat tinggal mahasiswa tersebut. Yang pertama di pondok pesantren berjumlah 92.481. Kemudian di asrama kampus berjumlah 84.372. Di asrama berjumlah 79.731 dan tinggal bersama keluarga berjumlah 79.888. Selanjutnya, hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan tingkat regulasi mahasiswa ditinjau dari tempat tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama, dan tinggal bersama keluarga. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan tingkat regulasi mahasiswa ditinjau dari tempat tinggal di pondok pesantren,
asrama kampus, asrama, dan tinggal bersama keluarga. Sedangkan taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian kita akan mencari daerah kritisnya. Diketahui derajat bebas pembilang yaitu V1 DF1, rumusnya K min 1. K itu merupakan jumlah treatmentnya. Sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Selanjutnya derajat bebas penyebut V2 F2, rumusnya N min K. N merupakan seluruh pengamatan dari perlakuannya. Sedangkan K merupakan jumlah treatmentnya, sama dengan 60 min K, hasilnya 56. Selanjutnya kita akan mencari tabel F yang dimana V1 DF1 derajat bebas pembilang 3 dan derajat bebas penyebut 56 dengan alfa sebesar 0,05, hasilnya 2,77. Jadi letak daerah kritisnya F alfa V1 V2 lebih besar dari F. Uji statistik pada JKT atau jumlah kuadrat total dengan rumus sigma xi pangkat 2 min buka kurung sigma xi tutup kurung pangkat 2 per n, dengan sigma xi kuadrat itu 336472 dikurangi buka kurung 4488 tutup kurung pangkat 2 per 60. 336472 dikurangi 20142 144 per 60. Kemudian 336472 dikurangi 335 704,4. Jadi JKT diketahui sebesar 769,6. Selanjutnya menghitung JKP atau jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus sigma TK kuadrat per NK min buka kurung sigma xi tutup kurung pangkat 2 per n, di mana sigma TK kuadrat per NK ini sesuai dengan jumlah dari TK data yang ada dikurangi dengan 4488 pangkat 2 per 60. Penjabarannya yaitu buka kurung 1385329 dibagi 15 ditambah 1263376 dibagi 15 ditambah 1194649 dibagi 15 ditambah 1196836 dibagi 15 tutup kurung dikurangi 2014244 per 60. Kemudian dibagi sesuai dengan penyebutnya, lalu diketahui sebesar 336012,67 dikurangi 335702,4. Jadi JKP dapat kita ketahui sebesar 310,27. Selanjutnya uji statistik pada JKE atau jumlah kuadrat error dengan rumus JKE sama dengan JKT dikurangi JKP. JKT itu nilainya 769,6 dikurangi JKP sebesar 310,27. Jadi JKP memiliki nilai 459,33. Kemudian mencari F hitungnya. Untuk mencari F hitung lebih mudah menggunakan tabel, di mana ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan tabel F hitung ini. Yang pertama, sumber keragaman perlakuan dengan derajat bebas 3, jumlah kuadratnya 310,27 dengan kuadrat tengah 310,27 per 3 sama dengan 103,42. Kedua, sumber keragaman error dengan derajat bebas 56, jumlah kuadratnya 459,33 dan kuadrat tengahnya 459,33 dibagi 56 sama dengan 8,20. Jadi untuk total derajat bebasnya sebesar 59 dan total jumlah kuadratnya 769,60. Kemudian cari F hitungnya yaitu 103
12,42 dibagi 8,20 hasilnya 12,61 dengan K atau jumlah perlakuannya sebanyak 4 dan N sebanyak 60 diperoleh dari 15 kali 4 sama dengan 60. Kemudian keputusan yang dapat diambil dari perhitungan yang sudah dilakukan yaitu tolak H0 dan terima H1, di mana F alfa kurang dari F hitung. F alfa sama dengan 2,77 kurang dari F hitung sama dengan 12,61, di mana F hitung ini melebihi daerah kritisnya. Jadi tolak H0 dan terima H1 seperti gambar yang sudah ada di dalam slide ini, dan kesimpulan yang dapat kita sampaikan yaitu terdapat perbedaan pada tingkat religius antara mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama, dan bersama keluarga. Terima kasih.